gue sudah memuji dari minggu ke-4 lah terutama ya, 3 dan 4. Pemain lokalnya sudah semakin banyak yang berkontribusi, semakin percaya diri. Gue happy banget, Ujo happy banget, semua happy. Gue suka banget sama Hang Tuah. Suka banget gue bagaimana Coach Cacing berotasi pemainnya. Gue suka dengan pemain asingnya, walaupun kita tahu satu lagi ada di suspend. Tapi suspend kenapa sih? Gue lupa. Gara-gara ada gerakan tambahan ke Abraham Wenas, jadi harus 3 ini. Cuman gemes itu. Iya, gitu. Katanya mukul. Iya, kurang ajar. Orang lain cubit nih mukul. Iya, kesal dong. Hey, balik lagi di podcast Main Cadangan from the Bench bersama gue Ujo dan juga Augie Fantinus. Betul, ya. Jadi hari ini kita langsung ngebahas aja sebenarnya recap yang terjadi di weekend lah. Terutama kita ngomongin IBL. NBA nantilah kita bahas di beberapa hari lagi. Itu seru karena menuju ke All-Star Game. Betul, All-Star Game nanti kita bahas di hari Rabu lah ya. Rabu ya. Tapi di hari Senin ini kita ngebahas IBL. Lu nonton ya maksudnya nonton gak bisa nonton semua. Iya, ada kegiatan tapi ini udah masuk week kelima. Ya, week kelima itu sebenarnya catatan dari gue adalah kayaknya beberapa tim harus sudah mulai mempertimbangkan, mengevaluasi sejauh mana kira-kira potensi keberhasilan rencana dari masing-masing tim ini, visinya. Betul. Kan soalnya udah kelihatan wah gue. Dan gini Jo, ingat minggu pertama gue bilang klub-klub santai dulu ya, kalau mau ganti asing baru setelah minggu keempat. Gue bilang gitu. Betul. Kejadian. Walaupun gini ya, Pasifik lebih cepat sedikit lah, minggu keempatnya udah ganti. Benar. Kalau tim yang satu ini yang kemarin paling bentar lagi juga udah keluar announce nih. Gue bilang 7 tahun lalu dia sempat main di sini. Paling bentar lagi juga akan di-announce gitu. Cuman 7 tahun lalu gue lagi masih mikir 7 tahun gue kira udah banyak kok yang nebak-nebak ya. Dan banyak yang bener juga. Dan ada satu pemain yang ikutan komen di YouTube, pemain tim itu lagi jadi. Jadi nah ini 5 minggu ini kalau buat gue sih ada satu progres. Progresnya adalah gini dulu. 1, gue sudah memuji dari minggu ke-4 lah terutama ya, 3 dan 4. Pemain lokalnya sudah semakin banyak yang berkontribusi, semakin percaya diri. Gue happy banget, Ujo happy banget, semua happy, ya kan? Gue jadi gini, ada obrolan, kok lu nggak ngebahas NBA terlalu banyak sih? Ada teman Ogi. Karena gue sama Ogi memang ingin konsisten dorong basket Indonesia. Walaupun kita lama di Amerika bilang gitu dong. Nah itu kan gue nggak ikutan, gue di Meksiko. Nah terus salah satunya benar di ngelihat yang minggu ini, gue senang deh ngelihat teman-teman kayak menjawab gini. Antara menjawab apa yang menjadi kegelisahan kita sebagai perwakilan penonton, atau dia sendiri tahu diri bahwa ini tuh kolamnya mereka panggungnya gue. Jadi ini sorry kalau siapa yang harus jadi star ya gue gitu. Bahkan kalau kita ngomong dari kita masih di podcast di Spotify pun kita selalu bilang adalah gini, kalau lu nggak siap ya lu akan tersingkir. Iya benar. Dengan pemain asing yang semakin bagus. Betul. Dengan porsi pemain asing yang semakin banyak. Dan gak bisa bohong adalah ya kata-kata netizen. Jadi ada pengharapan, ada ekspektasi dari penggemar basket. Kok gini aja sih, kok gitu aja. Itu tuh kayak ya celotehan-celotehan yang mungkin bisa kita gak dengerin. Tapi kalau misalnya terlalu banyak celotehan tentang hal misalnya yang teknis, kekurangan teknis, bla bla bla, ya itu malah harus jadi evaluasi atau catatan. Siapa tahu bener gitu loh. Jadi gini, happy-nya adalah 4 minggu ke-5 ini makin banyak pemain lokal berkontribusi. Yang kedua adalah ini Jo, makanya gue kemarin kan WA lu kan. Lu gini. Jo, kita pernah nggak di video kita ngomongin Raja Wali sama apa? Nah, gue tuh nyari videonya loh, Rin. Gue nyari videonya, Jo. Tapi inget gak gue pernah ngomong gitu? Takutnya itu hanya yang podcast itu gak sih? Yang dia nggak mungkin audio dulu banget dong. Kalau audio kan kita udah lama. Iya. Gue cuma atau di story atau cuman gue ngobrolan sama Ujo dan Dodo gini. Oh iya kayaknya obrolan doang deh. Jadi jujur gue mau gak ada buktinya ya, gak ada videonya. Tapi gue sama Ujo ngomongin Jo, kalau menurut lu siapa duluan yang menang, BPJ atau Raja Wali yang dapat kemenangan? Iya. Gue bilang BPJ. Iya. Dan lu benar. Kejadian. Ya kan? Nah ini juga maksud gue satu progres, di mana maksud gue gak lama-lama lagi. Kan gue bilang jangan lama-lama ya. Kenapa? Lu udah kena mental. Betul. Semakin lu lama, semakin lu berat gitu loh. Dan BPJ berhasil kemarin menang dari
Pasifik Sesar Surabaya. Nah, yang disayangkan, bukan disayangkan sih, tapi inilah drama. Drama kita bisa harus lihat dari dua sisi ya. Dari sisi BPJ, selamat untuk teman-teman BPJ. Ini bisa menaikkan lagi moral dan semangat keoptimisan dari teman-teman dari Jogja. Karena gue juga aktif di ininya, ayo dong. Masa lupa gini-gini kan? Iya, jadi ada satu video yang nggak apa sih? Afin kebetulan waktu itu ngomong, ini udah ada plan dari plan, terus katanya nggak berjalan ya kita lupa gini-gini. Terus gini, kok ada plan lupa? Nggak bisa nih nggak boleh lupa, gitu ya kan? Menurut gue, tapi ternyata menang kemarin. Oke, tapi itu good. Tapi menariknya Jo, kalau gue cuman gini, ini tuh balas dendamnya Blevins. Nah, justru gue baru mau ngomong. Gue nggak ngerti ya. Iya. Gue nggak tahu teman-teman Pasifik ada dendam apa Blevins begitu, kayaknya ingin buktiin banget ya sampai detik terakhir kan poinnya dia penentuannya. Penentunya dia ya. Iya. Jadi gini, memang Bramah, AJ Bramah dan Blevins di pertandingan itu menjadi sorotan. Bramah di Pasifik, Blevins ini di Ex-Pasifik. Iya. Dia Ex-Pasifik. Tapi memang kayak ada pembuktian mana yang lebih siap gendong atau mengajak teman-temannya lebih perang gitu loh. Tapi ternyata perangnya seru banget. Perangnya sih seru banget. Ketolongnya mungkin chemistry antara Blevins dengan Kirill Green. Green ini emang bagus sih ya kalau menurut gue sih gitu ya. Maksudnya dulu juga di Bali juga bagus gitu. Jadi Green ini ditambah ya maksudnya kontribusi beberapa pemain lokal. Buat gue juga ini yang membuat jadi tetap bisa ngejar, karena kalau logikanya lokalnya sih kalau ngomong materi ya, lokal Pasifik B banget. Lebih maksudnya enggak, lokal Pasifik menurut gue ya lebih bagus. Pasifik, sorry BPJ. Iya, menurut gue Pasifik lebih bagus dari BPJ lokalnya. Gitu. Tapi ternyata kan ini kan ini basket. Ini basket. Iya, tim. Tapi gini, siapa yang menginisiasi hari itu yang ngajak gitu, yang gendong? Ya ketahuan sih Blevins versus Bramah sih. Gila sih. Bramah gimana Jo? Ini kita bahas. Kalau gue sih gini, sempat ngobrol sama Pak Wensan sebagai pemilik. Terus gue gini, Pak ada pemain baru ya sebelum datang. Iya kata dia gini. Tapi aku deg-degan. Kenapa? Karena yang aku lepas adalah big man, yang datang biasa aja. Maksudnya 2 meter 1 ya, kalau nggak salah 201 cm. Tapi paling tidak ya kalau kita lihat ya jauh lebih bagus lah dibanding si siapa sebelumnya. Si yang dulu di PJ kan. Iya. Terus itu. Tapi kita lihatlah ya. Karena dia udah ngundang beberapa pemain yang paling responsif si Bramah ini. Iya. Terus dia ngeliatin ini, berarti kalau netizen biasa bilang, itu BU kayak zaman Patrick Kluivert kan. Patrick Kluivert mau datang di tanggal 24 Desember nih balik lagi. Ini gak ngomongin Sintayong loh Jo. Nanti gue nyanyi lagi. Jangan. Udah. Tapi ternyata tidak salah datangnya AJ Bramah di pertandingan yang pertama aja kalau nggak salah 31 poin atau 20 pokoknya 10 poin gitu loh. Tapi ya ini apa salahnya ya si Pasifik ini, berarti dia di kandang kalah ya? Di kandang kalah. Iya kan? Iya. Kemarin juga di kandang dong. Di kandang kemarin. Cuman ya semoga cepat bangkit. Cuman buat gue Bramah ini bagus dan gini mainnya bagus, gaya shootnya jelek. Udah cuma. Iya. Dari belakang banget. Tapi jago. 2 meter. Jago ini orang. Jago. Menurut gue ini oke lah gitu. Tapi memang sekali lagi kalau misalnya soto-sotonya kita sebagai pemain cadangan, ketika beberapa satu tim terlalu lama menderita kekalahan, ya yang harus dievaluasi sama manajemen, tidak saja pemainnya. Ya mungkin ke pelatihannya. Mungkin betul ya, kita boleh nonton lagi video kita yang kita bahas kapan BPJ dan Raja Wali menang. Itu video minggu lalu. Dan akhirnya sekarang BPJ yang udah menang. Dan kita juga bilang harus dilihat, karena yang tanggung jawab semuanya adalah sebenarnya pelatih. Karena pelatih yang menjadi nakodanya. Gitu kan. Nah ini tinggal manajemen. Tapi kita juga bilang waktu itu, emang tidak mudah mengganti pelatih di tengah season. Iya ngerti. Gitu. Iya. Tapi kita kalau boleh jujur, boleh deh ini kita sampaikan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang masih agak berat, lagi struggling. Kita masih punya pilihan pelatih-pelatih lokal. Ini gue ngomong pelatih lokal ya, karena pelatih asing tuh ada resikonya. Iya. Belum tentu penyesuaiannya cepat dan lain-lain. Tapi kita masih punya Oki Tampela itu. Oh iya. Kita masih punya Coach Tondi. Coach Tondi. Kita masih punya Coach Ricky Moge, Ricky Yap, karena pernah juga pegang dan pernah asisten pelatih. Mau coba diambil nggak Coach Ina jadi head coach? Oh iya, cuman kan baru kontrak. Iya. Kontrak. Tapi asisten-asisten banyak lah ya sebenarnya yang bagus ya. Iya. Itu terus kalau yang lebih senior lagi kita masih punya Coach Cecep,
Cavari sebenarnya. Itu Coach Ito mau turun nggak tahu ya kalau cocok mungkin. Coach Ito ngelatih lagi sih gokil. Jadi itu pilihan-pilihan yang mungkin tiba-tiba bisa benar juga, atau bisa ngobrol dulu, atau dia jadi direktur teknik atau dan lain-lain lah. Kalau ini dan paling tidak sekarang gini, BPJ-nya naik nih, lagi semangat gitu ya. Tapi jujur gue gini, maaf ya, maaf dipotong sedikit. Gue gemes sih Pasifik harus kalah di kandang. Why? Karena gini, Surabaya itu sempat jadi kiblat basketnya Indonesia. Terus penggemarnya banyak, yang nonton Pasifik tuh banyak loh. Selalu banyak. Rame. Gue suka. Selalu banyak. Jadi tahu kan sebenarnya pengharapan masyarakat Surabaya terhadap basket Surabaya tuh ingin kembali lagi tuh kayak zaman-zamannya dulu adalah di mana. Padahal bener. Padahal kita inget di awalnya kita udah ngomong gila Pasifik game pertama kan menang lawan Satya Wacana. Jadi kita bilang gila setelah good start nih. Tiba-tiba sekarang gantian nih, justru dia tidak menang. Dia losing streak nih. Sama Raja Wali juga losing streak. Ini jadi sekarang pertanyaannya ya kapan Pasifik dan kapan Raja Wali menang lagi. Iya. Kita doakan ya mudah-mudahan struggle-nya berbuah hasil baik nantinya untuk teman-teman Pasifik dan juga Raja Wali. Jo, kita bahas kemarin yang seru juga adalah di hari Minggu lah sebenarnya. Prawira lawan KBS rame. Menurut gue rame, asik gitu. Jadi kayaknya nggak berhak untuk kita nggak berhak untuk ngomong ini, tapi karena kita pemain cadangan, kita hanya penonton biasa. Komentator murahan gitu loh. Gue tuh ngelihat KBS dan Prawira ini adalah lawan yang seimbang. Ya, jadi gini, sorry kalau misalnya SMPJ, KBS, Prawira itu seimbang. Agree, kita nggak ngobrol, gue agree. Kenapa? Bahkan gue naro Final Four 4 terbesar aja. Sebenarnya gue bilang gini, gue kalau orang Bandung gue naruhnya Prawira di 4 besar. Tapi Prawira di musim ini bisa keganti. Yang gantiin siapa? Gue bilang KBS. Ya, tapi gini. Dua-duanya tuh kayak punya permasalahan cadangan. Bukan kayak. Iya, memang punya permasalahan. Struggling banget untuk bisa ada di winning streak. Struggling banget untuk bisa ke performanya. Apalagi Prawira pernah jadi juara Indonesia. Pernah jadi juara IBL. After that kita tahu ceritanya. Gue ngomong dalam konteks gue dan Augie juga sebenarnya pendukung Prawira. Tapi gini, kekecewaannya ya kita sampaikan. Betul. Kegelisahannya kita sampaikan. Baik lewat mungkin kalau lu sempat ngobrol atau gue ngobrol sama Coach Dev segala macem. Permasalahannya mungkin lu bisa lihat ya kalau misalnya ngelihat kolomnya Prawira tuh banyak teman-teman Prawira family menyatakan kegelisahannya. Betul. Oh ini gini dengan masalahnya. Pedulinya gitu ya. Ini pula yang gue rasakan mungkin terjadi di sisi sana di KBS. KBS itu sangat meyakinkan. Kalau bahasa kerennya tuh apa? Skuadnya tuh mewah sebenarnya untuk season ini. Skuadnya mewah, tapi kita juga sempat bilang dari 2 minggu yang lalu adalah KBS belum apa Jo? Judulnya lu yang ngasih tahu malah kan. Iya. KBS belum meyakinkan aja. Iya belum meyakinkan. Jadi kalau mau jadi juara harus evaluasi cepat-cepat. Betul, dan kalau misalnya gini, kemenangan lawan Prawira jelas jadi hal yang bagus pasti untuk KBS. Tapi juga di sehari sebelumnya KBS kalah dari Hang Tuah. Nah itu. Jadi karena kemarinnya kalah dari Hang Tuah, tadi malam tuh ada gue kenalan sama seseorang yang ternyata penggemar dari Prawira juga. Yuk kita diskusi aja. Ngobrol-ngobrol, gue setuju ada satu statement dia adalah gini, kalau aja KBS kemarin kalah sama Prawira, ini kita memandang dari sisi KBS nih. Kalau aja kemarin kalah lagi dari Prawira, berarti strict tuh kalah. Coach Meldi harus dievaluasi. Betul. Kata dia bener juga, kata gue iya. Jadi mouse-nya belum tentu pemainnya. Kadang komponen kan banyak. Tapi menurut gue dengan kemarin menang lawan Prawira juga 2 poin ya gitu ya. Walaupun emang pasti itu ketat ya. Kita udah tahu pasti ketat. Coach Meldi ini pasti akan tetap dijaga ya performanya ya. Iya enggak, pasti akan dievaluasi juga, pasti gitu loh kalau menurut gue, karena sangat berbeda sama di musim lalu. Plus ada satu kejadian yang menarik. Ini gue tidak mau berbicara benar atau salah. Masalah kejadian yang sangat terlihat di kamera. Waktu itu kebetulan gue nonton di studionya IBL dengan Katon. Apa? Lu gak ngeliat? Gak lihat. Ini dan ramai kalau di live chat juga ramai tuh. Jadi sempat Abraham Wenas, maksudnya dia ada ke kanan kosong tapi dia ke kiri. Tapi di kiri tuh Katon lagi lari. Jadi bolanya kena Katon. Jadi out. Coach Meldi marah banget. Emosi marahnya tapi langsung ke Katon, dan Katon
kayak marah-marah Katon dan Katon juga langsung dorong Coach Meldy. Gitu. Tapi menurut gue gini, gue gue juga emosi sesaat. Iya, emosional, tapi juga Katon menurut gue juga bukan yang enggak dia refleks mungkin. Refleks tapi bukan yang dorong kenceng tapi melepas karena kenapa nih sampai ada apa gitu. Sampai gitu. Jadi enggak tahu itu apakah itu juga jadi satu masalah karena ramainya karena Katon kemarin pakai polo shirt di lawan Prawira. Iya, tapi inilah gini, ini adalah dinamika dari satu tim yang rosternya tuh padat banget. Padat, bagus-bagus. Antara bagus jadi bingung ya yang mana yang paling siap, mana yang benar nggak sih lo? Betul. Sampai gini kalau misalnya teman gue awam basket suka waktu itu pernah nonton. Aku kenal tuh orang-orang itu, tapi kenapa mereka pakai polo ya? Nah itulah lihat deh, yang mereka kenal aja bisa ke rotasi di sebuah tim yang rosternya terlalu mewah gitu, terlalu banyak, terlalu bagus gitu loh. Betul. Nah, terus kita sekarang dari sisi Prawiranya. Nggak, kalau KBS gue ngeliat emang Artino ini bagus banget. Artino impactnya luar biasa sih. Terus gue juga malah Trevin maksudnya impactnya tadi malam paling gede ya. Gue gak ngerti nih kalau tim manajemen dari KBS kalau emang harus mengganti Kentrell Barkley nanti main, nggak tahu siapa sih yang akan kalau sampai minggu ini kalau gue sih Trevin yang gue lepas. Oke. Tapi gue masukin tetap si satunya lagi lah. Kentrell udah sembuh? Belum kayaknya. Belum tahu ya. Gitu. Jadi tapi Artino ini bener-bener defense offense lah. Heart and soul banget mainnya gitu. Nah, sedangkan dan semoga pemain-pemain lokalnya KBS juga semakin bisa step up lagi. Kemarin Abraham Wenas, lu yang punya kepercayaan diri. Lu yang clutch shot keren banget. Iya. Terus satu mengalahkan timnya Kaugi dan. Nah, kalau dari sisi Prawira, Yuda season high 19 poin. Di balik kalau misalnya para penggemar Prawira banyak yang bilang, aduh di season ini kok Yuda belum tampak seperti Yuda yang kita tahu. Banyak yang ngomong gitu. Termasuk gue sempat ngomong kayak gitu. Kayaknya tadi malam semacam pembuktian ya bahwa dia tuh berusaha keras untuk bisa sampai karena gini, di pundak dia tuh kebanyakan ya bebannya ya, bener nggak sih? Setelah dia siapa yang harus megang bola? Itu juga harus kita pikirkan gitu. Jadi kalau tadi malam season high 19 poin kalau nggak salah berapa assist dan 4 rebound oke lah. Oke banget. Nah tapi emang harus ada orang lagi. Betul, kalau menurut gue tuh gue nggak ngerti ya ini tuh jadi lu gandelin gitu. Giga lagi udah lagi ya Giga emang harus asingnya emang harus kontribusi banyak. Si Giga Porzingis itu tadi malam nggak terlalu bagus. Ya kan kayak Porzingis ya. Bener kan. Terus ada beberapa pemain yang kalau misalnya punya obrol kebetulan. Iya, gue ngerasa ya ini pribadi. Kok nggak seperti waktu zaman Prawira menang? Waktu zaman Prawira menang banyak sekali ya. Banyak pemain yang sinar matanya aja, kepedeannya tuh gini. Kalau sekarang tuh kayak lebih ngebeban ya. Tapi kemarin Firdan lebih pede, lebih semangat. Ulang tahun, birthday, kan. Lebih itu buat gue sih emang harus itu. Emang harus itu yang dilakukan. Jadi Firdan jangan cuma fokus ke defense-nya. Tapi gue nggak tahu role-nya dari pelatih seperti apa ya. Itu. Terakhir deh kita pengen bahas lagi. Ya mungkin kita 5 menitan atau 3 menit 5 menit kita pengen bahas adalah. Gue suka banget sama Hang Tuah. Suka banget gue bagaimana coach Cacing merotasi pemainnya. Gue suka dengan pemain asingnya walaupun kita tahu satu lagi ada di suspend, tapi suspend kenapa sih gue lupa gara-gara ada gerakan tambahan ke Abraham Wenas jadi harus 3 ini cuman gemes itu gitu katanya mukul kurang ajar orang lain cubit nih mukul kesal dong. Dan satu orang yang tetap gue juga sering DM dia adalah Divta Pratama. Divta Pratama, lu jadi captain, lu jadi leader. Bahkan lu di situ bisa jadi contoh yang paling baik buat adik-adiknya karena lu tua. Senior kita tua. Ya jadi jujur seneng banget ngeliat Divta. Gue seneng ngeliat Januar. Gue tetap ngeliat hampir semua gue bisa menyebutkan Fisyaful Amir, Altov, semuanya diberikan kesempatan sama Coach Cacing dan benar-benar memanfaatkan. Optimal ya, optimal. Keren. Emang masih ada yang belum terlalu optimal tuh buat gue. Ya lu balik lagi pada saat besok lu dikasih kesempatan lagi, ya lakukan lagi yang terbaik buat gue. Bahkan seorang Kasim pun, ini my favorite Kasim sih. Iya, Kasim ini
Gini, decisionnya ada ya gini, semua orang pasti melakukan, ada yang benar, ada yang salah. Tapi banyak juga yang lu lakukan baik kok gitu loh. Dan lu tahu tugas lu pada saatnya kosong, lu juga bisa shoot. Gue udah ngefans sama dia semenjak Liga Mahasiswa. Iya. Oke. Nah di sini juga kayaknya dia kayak gini. Ingin membuktikan diri aja, jadi kayak nothing tulus gitu, keren. Seneng kok. Ya, balik lagi kalau Divta Pratama. Shoot terus. Shooter gitu loh, ada kosong dan gini. Gua ngobrol sama satu orang juga bahwa gini, menurut di zaman kita dulu, mungkin juga di zaman sekarang, kita tuh masih dikasih tahu sama pelatih kita, pernah nggak nih cadanganers adalah gini, kalau ada teman lu yang lagi on fire, lagi hot, kasih, give him the ball, feed the ball, gitu. Itu tuh masih menurut gue itu kayak masih harus dilakukan. Hukum tidak tertulis ya. Iya. Nah tapi kebanyakan sekarang ya banyak yang akhirnya tetap aja yang lain yang lebih ini. Kalau gue lihat kemarin Divta itu dilakukan, semua dikasih ke Divta dan Divtanya juga lagi enak gitu loh. Tapi makanya sebenarnya apa yang lu katakan udah dilakukan sama pemain IBL kok. Makanya they feed the imports. Oh dia kasihnya ke import terus. Enggak. Sekarang kan udah enggak. Sekarang udah mulai enggak. Jadi itu gua kalau kita bahas nanti masih banyak lagi sih sebenarnya, cuman paling tidak sebenarnya dari obrolan kita semua kita banyak menyebutkan pemain-pemain lokal sih yang benar. Pokoknya satu kebanggaan dari awal kita ingin mendorong pemain lokal, ternyata terjawab sudah di week yang kelima ini. Mudah-mudahan di week yang berikutnya makin seru lagi, makin kontribusi lagi terhadap timnya, dan kita akan menyaksikan pertandingan yang lebih seru lagi.